Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala aidan, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu athi'ullaha wa athi'ur rasul wa ulil amri minkum. Fa in tanazza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war rasul. Hadirin sekalian, sadaqallahul azim. Hadirin sekalian yang dimuliakan Allah. Yang pertama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah, karena dialah Allah yang senantiasa memberikan karunia kepada kita. Dialah Allah yang senantiasa memberikan nikmat kepada kita. Alhamdulillah, pada Jumat siang hari ini kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan rahmat Allah, berkah Allah, nikmat Allah senantiasa tercurahkan kepada kita semuanya. Semoga keluarga kita Allah jadikan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Anak-anak kita mudah-mudahan menjadi anak yang soleh dan solehah. Salawat dan salam kita sanjungkan kehadiran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada keluarga, sahabat kita semua sebagai umatnya. Mudah-mudahan mampu meneladani perilaku yang dikerjakan oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin sekalian yang dimuliakan Allah, Allah menghadirkan manusia di muka bumi ini bukan tanpa aturan. Allah menghadirkan manusia di muka bumi ini disertai dengan aturan-aturan, dengan guidance book. Seandainya Allah menghadirkan manusia di muka bumi ini, kemudian manusia dilepas untuk mengatur dirinya sendiri dalam kehidupan, pasti yang akan terjadi hukum rimba. Siapa yang kuat, itulah yang menang. Siapa yang kuat, itulah yang kenyang. Karena tidak ada aturan yang baku. Oleh sebab itulah maka dari mulai Nabi Adam sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah menghadirkan manusia di muka bumi disertai dengan aturan-aturan. Oleh sebab itulah dari sekian banyak aturan dari mulai Nabi Adam, ada yang namanya kitab Zabur. Itu aturan Allah yang ada dalam kitab Zabur untuk umat Nabi Daud di kala itu. Kemudian Allah menurunkan juga kitab Taurat. Kemudian Allah menurunkan juga kitab Injil. Dan yang terakhir Allah menurunkan yang namanya Al-Quranul Karim. Jadi Al-Quranul Karim itu adalah untuk mengatur hidup dan kehidupan manusia di muka bumi agar hidup bahagia dunia akhirat, agar hidup selamat dunia akhirat, agar hidup tentrem, damai, perlu dengan aturan. Hadirin sekalian yang dimuliakan Allah, maka di dalam surat 4 ayat 59 tadi saya sebutkan, a'udzu billahi minasyaitonir rajim,
ya ayyuhalladzina amanu atii'ullaha wa atii'ur rasul wa ulil amri minkum. Jadi di dalam kita menjalani kehidupan, kita harus mentaati aturan-aturan. Aturan yang pertama adalah aturan dari Allah yang terkumpul di dalam Al-Qur'anul Karim. Kata Allah, fa imma ya'tiyannakum minni hudan famanittaba'a hudaya fala khaufun wala yadhillu wala yashqa. Apabila aku hadirkan kepadamu hudan, petunjuk, dan barang siapa yang mentaati petunjuk itu Al-Quran, fala yadhillu wala yashqa, maka hidupnya tidak akan tersesat dan hidupnya tidak akan celaka. Oleh sebab itulah maka sumber hukum yang pertama dan utama yang kita pakai dalam menjalani kehidupan yaitu Al-Qur'anul Karim. Kalau kita lepas dari Al-Qur'anul Karim, maka hidup kita akan tersesat dan akan celaka. Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Apabila kita jauh dengan Al-Quran, maka kita akan mendapatkan kehidupan yang sempit, tidak ada barokah. Oleh sebab itulah maka di dalam kita menjalani kehidupan, mari kita taati aturan-aturan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka di dalam surat 10 surat Yunus ayat 57 Allah berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhan nas qad ja'atkum mau'idatun min rabbikum wa shifaa'un lima fis sudur wa hudaw wa rahmatul lil mu'minin. Hai manusia, telah datang kepadamu mau'idatun min rabbikum, yaitu nasihat-nasihat dari Tuhanmu, pelajaran-pelajaran dari Tuhanmu. Seluruh aspek kehidupan manusia itu diatur oleh Al-Qur'anul Karim. Juga Al-Quran wa syifa'un lima fis sudur. Al-Quran dapat kita jadikan sebagai penyembuh, sebagai obat bagi orang-orang yang punya penyakit jiwa, punya penyakit hati, seperti iri, dengki, hasud, takabur, sombong, pemarah, pendendam, dan lain sebagainya, sifat-sifat yang buruk. Kalau menuruti Al-Quran, diajarkan Al-Quran, insya Allah penyakit-penyakit yang buruk yang ada di dalam diri kita dapat disembuhkan dengan ajaran-ajaran Al-Quranul Karim. Hadirin sekalian, Quran juga rahmatul lil mu'minin, menjadi rahmat bagi orang-orang yang beriman. Oleh sebab itulah maka sikap kita terhadap Al-Quran yang pertama harus kita imani, harus kita percaya sepenuh hati. Dan yang kedua tentunya harus kita baca. Tidak hanya sekedar kita baca, jauh lebih bagus kalau banyak kita hafal. Tidak hanya sekedar kita hafal, jauh lebih bagus apabila kita fahami isinya. Tidak hanya sekedar kita fahami isinya, jauh lebih bagus harus kita pakai untuk mengatur hidup dan kehidupan kita di muka bumi ini. Jadi kita hidup harus diatur oleh Allah dalam Al-Quranul Karim. Yang kedua, wa atiyur rasul. Yang kedua, kita hidup harus diatur oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam sunnah-sunnahnya. Karena sunnah-sunnah itu bisa melengkapi atau menjelaskan Al-Quranul Karim. Karena ajaran Al-Quran ada yang bersifat global, harus dijelaskan lebih rinci dalam penjelasannya. Itulah yang namanya sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
Al-Quran memerintahkan aqimus sholat, dirikanlah sholat. Tapi bagaimana cara sholatnya? Berapa rakaat sholatnya? Kapan sholatnya? Itu harus kita merujuk kepada sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sallu kama ra'aitumuni usalli. Sholatlah kamu sebagaimana aku sholat. Oleh sebab itulah maka sunnah-sunnah Rasul kita jadikan sebagai sumber hukum yang kedua. Kita hidup harus diatur oleh Allah Al-Quran. Kita hidup juga harus diatur oleh sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kalau memang kita cinta kepada Allah, maka harus kita mengikuti sunnah-sunnah Rasul. Kata Allah dalam surat 3, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dunubakum." Jika kamu cinta kepada Allah, taat kepada Allah, fattabi'uni, maka ikutilah sunnah-sunnahku. Oleh sebab itulah maka kita tidak boleh ingkar sunnah. Tetap kita menjadi penganut sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah, apakah cukup dengan Quran dan hadis kita hidup diatur? Tentunya harus ada tambahan. Karena kita makhluk sosial dan hidup di sebuah negara, maka kata Allah kita harus patuh kepada wa ulil amri minkum. Kita harus patuh dan taat kepada pemerintah kita. Tentunya pemerintah yang bagaimana? Pemerintah yang taat kepada Allah dan pemerintah yang taat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengan taat pemerintah itulah akan mengatur kepada rakyatnya agar menjadi rakyat yang sejahtera, aman, tentram, damai. Hadirin sekalian yang dimuliakan Allah, tentunya pemerintahan itu akan dipimpin oleh seseorang yang namanya presiden. Pada tahun ini 2024 bulan Februari, kita punya kewajiban, punya hak dan kewajiban untuk memilih seorang pemimpin, seorang presiden. Tetapi memilih presiden tetap kita mengacu kepada Allah dan Rasul. Bagaimana Allah nyuruh kita memilih pemimpin? Dalam surat Al-Maidah ayat 55, kata Allah, pilihlah pemimpin, pilihlah presiden satu. Presiden yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun di undang-undang kita Indonesia sekarang tidak mesti beriman, yang penting warga negara Indonesia, silakan aja. Tetapi kita sebagai orang yang beriman, patuh kepada Allah dan Rasul, tetap syarat ini harus kita pegang. Kita pilih pemimpin, kita pilih presiden, kita pilih gubernur, kita pilih pemimpin-pemimpin lain yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata Allah, kalau kamu memilih pemimpin yang tidak beriman, maka kamu bagian dari mereka. Apakah kita mau dianggap bagian orang kafir? Tentunya tidak. Oleh sebab itulah kita sebagai seorang muslim, pesan dari Allah yang pertama, pilihlah calon pemimpin yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, apakah cukup beriman saja? Kata Allah, yang kedua, pilih pemimpin yang sholat. Jangan memilih pemimpin yang tidak sholat. Kalau perlu tidak hanya sholat yang 5 waktu saja, cari pemimpin yang rajin sholat-sholat sunnah, yang rajin tahajud, yang rajin duha, dan sholat-sholat lainnya. Kita lihat itu di antara pemimpin-pemimpin mana
mana yang nampaknya rajin mengerjakan sholat, yang suka keluar masuk masjid. Hadirin sekalian yang dimuliakan Allah, apalagi apa cukup hanya iman dan sholat saja? Kata Allah, tidak. Carilah pemimpin yang rajin mengeluarkan zakat, infak, sedekah. Orang pemimpin yang rajin mengeluarkan zakat, infak, sedekah, dia pasti akan peduli pada orang-orang fakir, orang-orang miskin, anak-anak yatim. Dan yang keempat, kata Allah dalam surat Al-Maidah, pilihlah pemimpin yang rukuk, artinya yang dia taat dan patuh kepada aturan-aturan agama. Pilih pemimpin yang mampu mengangkat harkat derajat Islam, agar Islam tidak diolok-olok oleh mereka. Hadirin sekalian yang dimuliakan Allah, itu di dalam Al-Quran. Di dalam hadisnya, pilihlah pemimpin yang seperti Rasulullah, punya sifat siddiq, amanah, tabligh, fatona. Itulah yang kita pimpin. Di samping juga tentunya yang memang capable, yang memang mampu mendunia dan lain sebagainya. Hadirin sedang Jumat yang dimuliakan Allah, karena dengan itulah mudah-mudahan negara kita akan menjadi negara yang aman, tentrem, damai, penuh rahmat, penuh barokah. Menjadi negara yang berkeadilan, keadilan dalam hukum, keadilan dalam ekonomi, keadilan dalam masyarakat. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah, mudah-mudahan kalau kita hidup selalu taat diatur oleh Allah, taat diatur oleh Rasulullah, taat diatur oleh pemerintah yang baik, insya Allah hidup kita akan selamat dunia akhirat dan bahagia dunia akhirat. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, innahu wal ghafur.